Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Sari Setiawati dari kelas 6A pada reguler. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Nuraini SAD MAG. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jual beli di dalam Islam. Nah, pengertian jual beli di dalam Islam. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-ba'i. Al-ba'i memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-ba'i dimaknai dengan tukar-menukar barang. Sementara itu, menurut istilah, ada banyak pengertian dari jual beli. Dari mazhab Hanafi mendefinisikan jual sebagai pertukaran harta dengan harta lain dengan memakai cara tertentu. Sementara menurut mazhab Syafi'i, jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta benda lain. Keduanya dapat dikelola, disertai ijab qabul sesuai cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, selanjutnya, jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari saling menukar barang dengan cara barter, kemudian hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti yang dilakukan saat ini. Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan di pasar swalayan ataupun mal. Para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual itu disebut dengan ijab dan pernyataan dari si pembeli itu disebut dengan qabul. Nah, pernyataan si penjual itu kan disebut dengan ijab. Diwujudkan dalam daftar harga barang ataupun label harga pada barang yang dijual, sedangkan pernyataan si pembeli itu merupakan qabul, berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya. Seperti contohnya pembeli itu mengambil barang ayam. Nah, dia menggunakan alat tukar berupa apa? Pada zaman sekarang itu berupa uang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah 275. Selanjutnya, hukum jual beli. Ada yang tahu apa sih hukum jual beli yang asli? Nah, jadi hukum asal jual beli itu adalah mubah atau boleh. Nah, mubah ini merupakan hukum asal jual beli. Kemudian yang kedua, itu hukumnya adalah wajib apabila menjual merupakan keharusan. Misalnya menjual barang untuk membayar suatu hutang. Nah, itu bisa dikatakan dengan jual beli hukumnya adalah wajib. Selanjutnya itu hukumnya sunnah. Misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang kita jual. Nah, yang terakhir hukumnya adalah haram. Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya apa? Jual beli narkoba, minuman khamar. Itu hukumnya haram ya anak-anak ibu semua. Nah, selanjutnya yang tadi kita ngebahas hukum jual beli, selanjutnya kita ngebahas tentang rukun jual beli. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, benda yang dijual. Yang ketiga, adanya alat tukar yang sah, yaitu berupa apa? Berupa uang. Yang keempat, adanya ijab qabul, yaitu apa? Antara si penjual dan si pembeli. Kalau ijab tadi itu merupakan perkataan dari penjual, kalau qabul merupakan perkataan dari si pembeli. Oke.
Selanjutnya ada syarat sah jual beli. Nah, syarat sah jual beli ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penjual dan pembeli. Apa aja syarat sahnya? Bisa anak-anak ibu lihat ya. Yang pertama, dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Yang kedua, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Nah, yang ketiga, barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, tidak mubazir. Yang keempat, penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Nah, yang kedua itu apa? Syarat uang dan barang yang dijual. Yang pertama, keadaan barang suci atau dapat disucikan. Yang kedua, barang yang dijual memiliki manfaat. Yang ketiga, barang yang dijual adalah milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Yang keempat, barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Nah, yang kelima, dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya yang ketiga, syarat ijab qabul. Ijab adalah pernyataan penjual barang, sedangkan qabul adalah pernyataan dari si pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Syaratnya ada 3 anak. Yang pertama, qabul harus sesuai dengan ijab. Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang telah ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Selanjutnya, jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Nah, yang pertama itu jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama apa aja sih jual beli yang diperbolehkan? Yang pertama, telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang tadi kita bahas di awal ya, rukun dan syarat sah jual beli. Nah, yang pertama ini dia telah memenuhi syarat dan sah rukun syarat jual beli. Yang kedua, jenis barang yang dijual itu halal, bukan haram. Yang ketiga, jenis barangnya suci. Yang keempat, barangnya memiliki manfaat. Yang kelima, atas dasar suka sama suka. Atas dasar suka sama suka itu tidak dipaksa ya. Nah, yang keenam, saling menguntungkan. Selanjutnya, jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Yang pertama apa? Nah, memperjualbelikan barang yang haram. Tadi udah bahas tadi seperti narkoba, minuman khamar ya. Nah, yang kedua, jual beli barang curian. Contohnya mencuri motor kemudian dia jual, itu haram. Nah, yang ketiga, jual beli dengan syarat tertentu. Yang keempat, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Yang kelima, jual beli barang untuk ditimbun. Selanjutnya, jual beli yang ada di masyarakat nih. Pasti anak-anak sering kan berbelanja. Nah, apa aja sih jual beli yang ada di masyarakat? Di antaranya yang pertama, jual beli barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Yaitu kalau misalnya dia jual beli secara barter, berarti tukar menukar barang. Nah, yang kedua, money change. Money change itu apa? Pertukaran mata uang. Yang ketiga, jual beli kontan, langsung dibayar tunai, tidak ada utang piutang. Nah, yang keempat, jual beli dengan cara kredit. Jual beli dengan cara kredit yaitu jual beli dengan cara mengangsurnya. Yang kelima, jual beli dengan cara lelang, ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi. Oke, alhamdulillah Ibu sudah menjelaskan materi tentang jual beli di dalam agama Islam. Anak-anak Ibu semua, apakah sampai di sini sudah mengerti semua? Alhamdulillah ya, kalau sudah mengerti semua. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu.
jual. Yang ketiga alat tukar yang sah, yaitu berupa uang. Yang keempat ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini apa sih? Ijab adalah perkataan dari si penjual dan qabul adalah perkataan dari si pembeli. Syarat sahnya tadi udah Ibu bahas ya. Ada syarat sah penjual dan pembeli, ada syarat sah uang dan barang yang dijual, dan yang terakhir ada syarat sah dari ijab qabul. Baiklah anak-anak Ibu semua, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini tentang membahas jual beli dalam Islam. Minggu depan Ibu bakalan membagi kelompok. Setiap Ibu bakal membagi kelompok 4. Setiap kelompoknya ada 7 tim. Ibu akan membagi 4 kelompok. Di setiap 4 kelompok ini terdiri dari 7 anggota masing-masing ya. Oke, dipersiapkan untuk tugas kelompok minggu depan. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi